Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Saya Rina Raski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Anggota Komisi 7 DPR RI menilai infrastruktur sanitasi dan akses air bersih penting bagi kesejahteraan masyarakat di tengah capaian air minum aman nasional yang baru mencapai 28,2%. Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia mencatat capaian air minum aman nasional baru di kisaran 28,2%. Anggota Komisi 7 DPR RI menilai penguatan infrastruktur sanitasi dan akses bersih penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah yang masih menghadapi persoalan kekeringan dan keterbatasan sumber air. Eva Monalisa mengatakan, persoalan sanitasi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, melainkan juga dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur pengairan dan sanitasi yang memadai sangat perlu untuk mendukung produktivitas masyarakat, termasuk pelaku UMKM. Menurutnya, pembangunan sanitasi dan pengelolaan air harus terintegrasi, mengingat banyak daerah khususnya sektor pertanian sering menghadapi tantangan kekeringan air. Apalagi wilayah Jawa Tengah ini termasuk wilayah-wilayah yang memang memerlukan sumber air bersih, juga mengenai iklim. Di sana ada pertanian, kita butuh perairan, apalagi sekarang dengan adanya bahaya El Nino, kita harus mengantisipasi mengenai itu. UMKM juga memerlukan infrastruktur, pengairan, sanitasi untuk perkembangan dari produk-produk yang bisa nanti dijual dan dikembangkan oleh masyarakat. Karena air kita butuh itu memang dari segala sumber kehidupan itu paling krusial adalah air bersih. Eva Monalisa menekankan, ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan mendasar yang harus mendapat perhatian serius. Dengan penguatan sanitasi dan akses air bersih yang baik akan mendorong produktivitas masyarakat di berbagai daerah. Dodi Muharom, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, usai Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan juga dokumen pendukungnya, anggota Komisi 7 DPR RI yaitu Eva Monalisa mendukung penguatan anggaran UMKM untuk mendorong perekonomian masyarakat. Usai Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengantar atau keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya, anggota Komisi 7 DPR RI Eva Monalisa mendukung penguatan anggaran pengembangan UMKM untuk mendorong perekonomian masyarakat. Eva Monalisa menyebut UMKM memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat, terutama di daerah. Sementara itu, sektor pariwisata juga dinilai memiliki keterkaitan dengan perkembangan UMKM. Pasalnya, aktivitas pariwisata turut menciptakan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah mungkin bisa menaikkan anggaran dari kementerian-kementerian yang bersangkutan, tapi kita tunggu saja nanti adanya pariwisata mendukung untuk UMKM itu juga ada kontribusi di situ. Karena adanya pariwisata, adanya UMKM itu tidak bisa dipisahkan. Di mana ada pariwisata, di situ pasti ada pelaku UMKM, dan kita berharap mungkin untuk anggaran dari UMKM, pariwisata, juga ekraf ya, kita berharap mungkin nanti bisa mendengar apa masukan-masukan dari mitra-mitra kita terkait dengan begitu kecilnya anggaran ini. Lebih lanjut, Eva Monalisa menegaskan dirinya akan menanyakan lebih lanjut pembahasan alokasi anggaran bersama mitra kerja, serta menerima masukan dari kementerian dan lembaga terkait, sehingga akan menjadi bahan dalam menilai kebutuhan anggaran UMKM dan sektor terkait pada APBN 2027. Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI membahas peluang peningkatan kerjasama dengan Kuwait meliputi ekonomi, investasi, pariwisata, hingga penyerapan tenaga kerja Indonesia. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari
depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menyebut Kuwait memiliki minat besar meningkatkan investasi di Indonesia, termasuk di sektor industri perminyakan. Menerima kunjungan Duta Besar Kuwait untuk Indonesia, Khalid Yassim Al-Yassin, Komisi 1 DPR RI membahas peluang peningkatan kerjasama ekonomi, investasi, pariwisata, hingga penyerapan tenaga kerja Indonesia. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menyebut Kuwait memiliki minat besar untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Salah satu sektor yang menjadi potensi kerjasama adalah industri perminyakan, termasuk pembangunan dan pengembangan kilang. Selain itu, Duta Besar Kuwait juga menyampaikan minat untuk memperkuat konektivitas udara dengan Indonesia. Ada beberapa yang sangat penting sesungguhnya bahwa Kuwait benar-benar ingin investasi di Indonesia. Terutama kekuatan mereka kan karena minyak. Dan mereka punya uang yang relatif banyak sehingga bisa diinvestasi mulai dari kilang minyak dan juga kalau turis mau dia minta kalau bisa ada izin penerbangan langsung dari Kuwait City ke Jakarta. Peluang itu ada. Nah, ini tugas kita untuk mewujudkan peluang menjadi kenyataan. Mereka penduduk 4,8 juta, penduduk aslinya 1,3. Artinya 3,5 jutanya itu imigran. Pekerja dari kita baru 6.200. Sesungguhnya kita juga bisa mempekerjakan teman-teman terutama yang skill untuk bekerja di Kuwait. Lebih lanjut menyikapi kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah yang turut berdampak terhadap Kuwait dan sejumlah negara di kawasan. Utut menegaskan Indonesia mendorong terwujudnya perdamaian dan tidak berada dalam posisi untuk menentukan pihak yang benar atau salah. Andini dan Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mendorong pemerintah menyusun APBN serta menyampaikan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto di gedung Parlemen. Pada penyampaian rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2027 beserta nota keuangannya yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di gedung Parlemen, DPR RI mendorong pemerintah menyusun APBN yang mampu membuka lebih banyak kesempatan serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengatakan, besarnya alokasi belanja negara dalam RAPBN 2027 yang mencapai sekitar 4.000 triliun rupiah harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Puan menambahkan, program yang dimasukkan dalam RAPBN 2027 akan menjadi bahan pembahasan antara pemerintah dan DPR. Ia berharap program tersebut diimplementasikan secara tepat sasaran, efektif, dan mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Afif Anwar, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menilai rencana pembentukan Bursa Sumber Daya Mineral Nasional menjadi salah satu terobosan dalam rancangan Undang-Undang APBN 2027 guna memperkuat kedaulatan ekonomi serta tingkatkan nilai tawar komoditas mineral Indonesia di pasar global. Rencana pembentukan Bursa Sumber Daya Mineral Nasional menjadi salah satu terobosan dalam RUU APBN 2027. DPR RI menilai kebijakan ini dapat memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tawar komoditas mineral Indonesia di pasar global.
Sementara itu, anggota DPR RI Sugiat Santoso menilai bursa sumber daya mineral dapat menjadi terobosan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam penentuan harga komoditas di pasar internasional. Sebagai Wakil Ketua Komisi 13, mengucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Tadi kita bisa lihat langsung beberapa poin-poin dari kebijakan atau program-program besar Pak Prabowo, seperti misalnya tetap konsisten melanjutkan bagaimana peningkatan sumber daya manusia dengan pembangunan sekolah, dengan pembangunan rumah sakit, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting tadi ada satu hal yang saya pikir ini spektakuler, bagaimana Pak Prabowo ingin membentuk semacam bursa sumber daya mineral di Indonesia demi menjaga kedaulatan energi kita. Tadi kan berkali-kali Pak Prabowo mengatakan bahwa kita sesungguhnya bangsa yang memiliki banyak keunggulan produk. Tapi di mata internasional kita masih terkendala karena terjadi praktek-praktek yang sangat merugikan Indonesia. Misalnya terkait dengan penentuan harga produk-produk di pasar internasional. Padahal kita yang punya barang kan. Saya pikir ini akan menjadi kebijakan yang sangat berani dan spektakuler, dan saya yakin ketika ini dieksekusi ini akan menambah daya nilai produk-produk kita di pasar internasional. RUU APBN 2027 selanjutnya akan dibahas DPR RI bersama pemerintah. Setiap kebijakan akan dikaji agar anggaran negara memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Julian Harisaputra, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI terus mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satunya melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang berpotensi menghadirkan energi bersih sekaligus memperluas akses listrik bagi masyarakat. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, DPR RI melihat pengembangan PLTS hingga 100 GW sebagai langkah strategis menuju sistem energi yang lebih mandiri, bersih, dan juga berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan pembangunan energi surya dilakukan secara terencana, merata, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan dukungan kebijakan dan juga kolaborasi semua pihak, transisi energi diharapkan mampu menghadirkan listrik yang andal sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini.
segar berembus bagi warga desa. Pasalnya, pemerintah berencana membangun pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 100 gigawatt dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Di tahap awal, 30 gigawatt PLTS akan diprioritaskan untuk menerangi desa-desa di tanah air. Masuknya listrik merupakan secerca harapan bagi masyarakat di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal atau 3T. Harapan bahwa setiap anak bisa belajar dengan tenang, setiap pekerjaan bisa dilakukan lebih ringan, dan setiap rupiah bisa dikumpulkan demi masa depan yang lebih aman. Per Mei 2026, Kementerian ESDM mencatat masih terdapat 11.000 desa belum teraliri listrik. Padahal, Indonesia yang berada di garis khatulistiwa memiliki privilege sinar matahari sepanjang tahun. Kondisi ini sudah seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk menerangi seluruh negeri tanpa terkecuali. Taruh ya, kita setiap desa punya panel-panel surya, desa ini akan mandiri secara energi. Setiap desa akan memiliki pendapatan, akan terciptanya lapangan pekerjaan. Itulah cita-cita Bapak Presiden Prabowo, maka kita lama-kelamaan akan meninggalkan energi fosil, terutama batu bara, yang pencemarannya luar biasa. Meski begitu, pemerintah harus bersiap. Pasalnya, sejumlah tantangan menunggu di tahap eksekusi. Kementerian dan lembaga di tiap sektor harus berkoordinasi untuk memastikan kesiapan lahan, jaringan, perizinan, pengadaan, hingga pembiayaan proyek. Di sisi lain, PLTU diesel harus segera dipensiunkan agar tidak menjadi beban ganda bagi PLN. Pemerintah juga harus meningkatkan investasi baterai penyimpanan daya untuk mengantisipasi masalah intermiten atau kondisi tertentu saat PLTS tidak bisa memproduksi energi secara konsisten. Pemirsa, bekantan merupakan salah satu primata endemik Indonesia yang hanya dapat ditemukan di Pulau Kalimantan dengan ciri khas hidung panjang dan bulu berwarna coklat kemerahan. Uniknya pemirsa, hidung panjangnya pada bekantan jantan tidak menjadi daya tarik bagi betina, sekaligus membantu menghasilkan suara yang khas. Satwa ini biasanya hidup di kawasan hutan bakau, rawa, dan sekitar sungai sehingga keberlangsungan hidupnya sangat bergantung pada pelestarian habitat alam. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, populasi bekantan terus menghadapi ancaman akibat kerusakan habitat, perubahan fungsi lahan, dan juga berbagai aktivitas manusia. Oleh karena itu, menjaga hutan bakau dan lahan basah menjadi salah satu langkah penting untuk mempertahankan populasi bekantan dan keanekaragaman hayati Kalimantan. Selanjutnya, kita akan mengenal lebih dekat bekantan, primata endemik asal Kalimantan dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Indonesia memiliki kekayaan satwa liar yang menjadi kebanggaan setiap daerah.
Dari Pulau Sumatera hingga Papua, beragam satwa endemik hidup dan menjadi bagian penting dari ekosistem Nusantara. Salah satu satwa yang paling unik dan mudah dikenali berasal dari Pulau Kalimantan. Primata ini memiliki hidung yang besar, wajah yang khas, dan tingkah laku yang sangat menarik. Satwa tersebut adalah bekantan. Bekantan tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan, satwa ini juga menjadi maskot kota Banjarmasin dan simbol kekayaan alam Indonesia. Namun, di balik penampilannya yang unik, bekantan menyimpan banyak fakta menarik yang layak untuk diketahui. Lalu, apa yang membuat bekantan begitu istimewa? Dan mengapa kita harus ikut menjaga kelangsungan hidupnya? Berikut pembahasannya. Primata endemik asal Kalimantan. Sebelum mengenal keunikannya, mari kita ketahui terlebih dahulu asal-usul bekantan. Bekantan merupakan primata endemik yang hanya dapat ditemukan secara alami di Pulau Kalimantan. Satwa ini hidup di hutan mangrove, hutan rawa, dan kawasan di sekitar sungai. Lingkungan tersebut menyediakan makanan, tempat berlindung, dan tempat berkembang biak bagi bekantan. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di atas pohon dan hanya turun ketika diperlukan. Karena itu, kelestarian hutan Kalimantan menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup bekantan. Hidung besar yang menjadi ciri khas. Salah satu hal yang paling mudah dikenali dari bekantan adalah hidungnya yang besar. Hidung tersebut terutama dimiliki oleh bekantan jantan dewasa. Para peneliti meyakini bahwa hidung besar membantu menarik perhatian betina. Selain itu, hidung tersebut juga membantu memperkuat suara saat bekantan berkomunikasi. Keunikan inilah yang membuat bekantan mudah dikenali oleh masyarakat di seluruh dunia. Maskot Kota Banjarmasin. Keunikan bekantan membuat satwa ini memiliki tempat istimewa di hati masyarakat. Bekantan telah ditetapkan sebagai maskot Kota Banjarmasin. Hal ini menjadi simbol bahwa masyarakat memiliki kepedulian terhadap satwa endemik Kalimantan. Sosok bekantan dapat ditemukan pada berbagai patung, taman, hingga media promosi pariwisata. Kehadirannya diharapkan dapat mengingatkan masyarakat untuk terus menjaga kelestarian alam, ahli berenang, dan memanjat. Meskipun lebih sering hidup di atas pohon, bekantan ternyata merupakan perenang yang sangat handal loh. Mereka mampu menyeberangi sungai dengan cepat untuk mencari makan atau menghindari bahaya. Jari-jari bekantan memiliki selaput tipis yang membantu mereka saat berenang. Kemampuan ini menjadi salah satu keunikan yang tidak dimiliki oleh banyak primata lainnya. Bekantan bukan sekadar primata dengan hidung yang besar. Satwa ini merupakan simbol kekayaan alam Kalimantan yang sangat berharga. Di balik keunikannya, terdapat peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Dari bekantan, kita belajar bahwa setiap satwa memiliki peran yang penting bagi kehidupan. Oleh karena itu, menjaga bekantan berarti menjaga kekayaan alam Indonesia untuk generasi yang akan datang. Semoga bekantan terus lestari, tetap menjadi maskot Kota Banjarmasin, dan selalu menjadi kebanggaan Indonesia. Sampai jumpa kembali di segmen Intip selanjutnya. Segmen informasi dan tips yang menyingkap beragam cerita menarik dari seluruh penjuru Indonesia. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segera kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya. Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.